Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Saida dengan NIM D00231115 dari kelompok A7. Pada laporan anatomi ini, saya akan menjelaskan mengenai ACL, plexus brachialis, kemudian tentang regio dorsum. Yang pertama itu ada ACL. ACL itu merupakan anterior cruciate ligament. Jadi, os yang menyusun itu ada os femur, os patella, dan os tibia. Kemudian, ligamen-ligamen yang mendukungnya itu ada ligamen cruciatum anterius et posterius, ligamentum transversum genu, ligamentum patella, ligamentum collateral tibular, dan ligamentum collateral fibular. Selanjutnya, ini gambar yang lebih jelas lagi ada ligamentum transversum genu. Kemudian di sini ada ligamen cruciatum anterius dan ligamen cruciatum posterius. Ini untuk otot dan tendon. Untuk ini di sini bagian sini ada musculus tensor fascia latae. Kemudian ini ada musculus adductor magnus. Ini ada musculus semitendinosus, benar. Kemudian di sini itu ada musculus semimembranosus. Yang ini itu ada musculus bicefemoris yang bagiannya caput longus. Yang ini ada musculus bicefemoris juga, bagiannya caput brevis. Selanjutnya ini ada musculus vastus lateralis. Yang ini lanjut di bagian sini ada musculus rectus femoris. Terus juga di sini ada musculus adductor longus. Di sini ada musculus vastus medialis. Di sini juga ada musculus vastus lateralis. Yang udah saya jelaskan tadi. Kemudian bagian sini itu ada musculus adductor brevis. Kemudian ada musculus adductor longus yang tadi juga ada. Terus ada musculus vastus intermedia. Dan untuk bagian tendonnya yang itu ada musculus semitendinosus, terus juga ada tendon dari musculus semimembranosus, juga ada dari tendon musculus sartorius. Untuk musculus sartorius itu ada di bagian sini, musculus sartorius. Kemudian bursa yang ada itu ada di bursa suprapatellaris. Kemudian ada di bursa subfacialis prepatellaris. Kemudian ada di bursa subpoplitea dan ada di bursa infrapatellaris profunda. Kemudian korelasinya itu ada arteri dan vena. Pokoknya jadi kalau arteri itu dimulai dari arteri femoralis. Arteri femoralis akan bercabang menjadi arteri descendens genu dan arteri poplitea. Arteri poplitea itu nanti akan terbagi juga jadi bagian superficial lateralis genu dan arteri superficial medialis genu. Median itu berarti yang mendekati suhu tubuh. Lanjut ke bagian bawahnya itu ada arteri inferior lateralis genu dan arteri inferior medialis genu sama arteri inferior lateralis genu. Kemudian di vena femoralis itu sama aja kayak arteri. Yang bedanya itu pada vena itu ada vena sapena magna sama vena sapena parva. Kalau yang sapena magna dia itu lebih ke superficial. Yang sapena magna dia itu ke bagian yang posterior. Selanjutnya ada plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu apa? Jadi plexus brachialis itu jaringan saraf pertama dan dia itu mentransmisikan tetap bertanggung jawab untuk persarafan motorik dan sensorik yang ada pada ekstremitas atas, termasuk pada bagian bahu, lengan, kemudian tangan. Dan dia itu berasal dari rami ventral saraf tulang belakang C5 sampai T1. Fungsinya apa? Sebagai fleksi pada ekstremitas atas. Terus pada bagian posterior, ada saraf aksilaris dan saraf radial. Fungsinya sebagai persarafan pada otot lengan dan lengan bawah untuk menjalankan fungsi ekstensi siku, kemudian pergelangan tangan sama jari. Selanjutnya, ini plexus brachialis itu dibagi-bagi berdasarkan bagian. Jadi ada bagian radix, trunks, divisi, dan cords. Kalau yang radix itu dimulai pada anterior C5 sampai T1. Kalau C5 sampai C6, dia akan membentuk trunkus superior. Kalau yang C7, dia itu akan membentuk trunkus media,
C8 sampai T1 dia akan membentuk trunkus inferior. Saraf yang keluar itu ada apa aja? Ada nervus dorsalis scapularis, nervus thoracicus, dan nervus subclavius. Untuk yang trunks itu ada bagian-bagiannya, superior, bagian media, dan bagian inferior. Untuk divisinya pada bagian anterior itu ada trunkus superior dan trunkus medial. Kalau dia bertemu maka akan membentuk fasciculus lateralis. Kalau misalnya trunkus inferior, dia itu akan membentuk fasciculus medial. Dan untuk bagian posterior, dia itu akan membentuk fasciculus bagian posterior. Saraf yang keluar dari fasciculus ada nervus pectoradialis lateral et medial. Kemudian nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, dan nervus subscapularis inferior. Terus habis itu saraf terminalnya dibagi menjadi 4. Ada posterior, lateralis, medial, lateral, dan medial. Untuk yang posterior itu ada nervus axillaris dan nervus radialis. Yang lateralisnya ada nervus musculocutaneus, yang medialisnya ada nervus ulnaris, dan untuk yang bagian lateral serta medial itu ada nervus medianus. Ini pada gambar yang ada dari plexus brachialis. Ada roots-nya, trunk, division, dan cord. Itu. Selanjutnya, ini ada muskul yang diinervasi berdasarkan fungsi motoriknya. Inervasi dari nervus musculocutaneus yang akan menginervasi musculus bicep brachii, brachialis, dan coracobrachialis. Terus nervus axillaris menginervasi musculus deltoid. Dan nervus radial, dia itu akan menginervasi musculus anconeus, musculus brachialis, musculus brachioradialis, dan musculus extensor carpi radialis, longus, et brevis. Kemudian nervus median itu ada musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorum superficialis, dan musculus palmaris longus. Kemudian nervus ulnaris itu akan menginervasi musculus abductor digiti minimi, musculus adductor pollicis, musculus dorsal interoseus, dan musculus flexor carpi ulnaris. Lanjut ke bagian regiodorsum. Jadi di regiodorsum itu dibagi menjadi 3, ada superficial, intermedia, dan profunda. Untuk yang superficial itu ada musculus trapezius, kemudian musculus latissimus dorsi, kemudian levator scapula, rhomboideus minor, dan rhomboideus major. Kemudian habis itu ada bagian intermedia. Intermedia ini ada bagian serratus posterior superior dan serratus posterior inferior. Kemudian habis itu ada bagian profunda. Profundanya itu ada bagian splenius capitis dan splenius cervicis. Dan ada erector spinas muscle. Selanjutnya, itu pada bagian superficial ada musculus trapezius. Poligonnya di linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae, dan processus spinosus C7 sampai T12. Insersionya lateralis ketiga dari clavicula, acromion, dan spina scapula, dan diinervasi oleh nervus accessorius. Selanjutnya, muskulinya itu ada musculus rhomboideus major, yang origonya itu di processus spinosus dari vertebrae T2 sampai T5, insersionya margum medialis dari scapula, dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Kemudian, musculus rhomboideus minor, origonya itu di processus spinosus vertebrae C7 sampai T1, ligamentum nuchae. Insersionya di margum medialis dari scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Kemudian ada musculus latissimus dorsi. Itu origonya di processus spinosus vertebrae T7 sampai L5, thoracolumbalis ilia crista, et teres costae. Insersionya itu ada di sulcus intertubercularis sumeri dan diinervasi oleh nervus thoraco-dorsalis. Kemudian ada musculus levator scapula. Origonya itu di processus transversus C1 sampai C4. Kemudian diinsersi oleh margum medialis scapula di atas spina scapula, dan dia itu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Selanjutnya itu ada intermedia. Intermedia itu ada muskulusnya, musculus serratus posterior inferior, dan musculus serratus posterior superior. Untuk musculus serratus posterior inferior, oligonya itu ada di processus spinosus T11 sampai L2. Insersionya itu ada di costa inferior aspek dari 9 sampai 12. Kemudian akan diinervasi oleh rami ventral dari inferius NN thoracici.
Kemudian untuk musculus serratus posterior superior, origonya itu ada di ligamentum nuchae, processus spinosus C7 sampai T3. Diinsersio juga oleh costa inferior aspek dari 2 sampai 4, dan dia itu diinervasi oleh rami ventral dari nervus dari NN terosisi superiorus. Dan selanjutnya itu ada profunda. Profunda ini ada lamina superficialis. Ada muskulnya itu ada musculus splenius, origonya itu dibagi dua. Jadi musculus splenius itu ada musculus splenius capitis sama musculus splenius cervicis. Untuk musculus splenius capitis, ligamen origonya itu ada di ligamentum nuchae, processus spinosus C7 sampai T3. Kemudian dia itu akan diinsersionya. Kemudian insersionya itu ada di processus mastoideus dari os temporal, kemudian naturalis ketiga dari linea nuchalis superior dan diinervasi oleh rami dorsalis dari NN cervical medium. Kemudian ada musculus splenius cervicis yang akan yaitu origonya di processus spinosus T3 sampai T6, insersionya di processus transversus T1 sampai C3, dan dia itu akan diinervasi oleh rami dorsalis dari NN thoracic superius. Kemudian pada muskulinya itu ada erector spinae. Origonya itu ada di posterior sacrum iliac crest, ligamentum sacrotuberal ligamentum sacrotuberal, kemudian ligamen sacrospinal dan processus spinosus. Insersionya itu dibagi tiga, ada abductor, longissimus, dan spinalis. Untuk yang abductor itu ada angulus of inferior costa, cervicalis processus transverse, kemudian longissimus itu intertubercular angulus costic processus thoracis. Spinalisnya proses spinosus dan dinervasi oleh dorsal rami of Vespu regionis. Jadi pada bagian profunda ini dibagi dua, ada lamina superficialis sama lamina intermedialis. Yang superficialis ada musculus splenius. Kalau yang intermedialis ada erector spinae. Jadi untuk hafal mudahnya, untuk saya itu ini T, 2R, dan 2L. T-nya itu trapezius, 2R-nya itu rhomboideus major dan rhomboideus minor, 2L-nya itu latissimus dorsi, dan levator scapula. Dan dia itu biasanya menempel pada processus-processus. Untuk yang bagian spinosus itu ada di rhomboideus major, rhomboideus minor, sama di latissimus dorsi. Juga di bagian musculus trapezius. Kalau levator scapula itu di processus transversus. Terus habis itu kalau yang intermedia itu 200. 100 musculus 100 posterior inferior sama musculus 100 posterior superior. Kalau yang profunda itu ada 2S, superficialis dan splenius. Kalau yang ini ada lamina intermedialis spinae erector spinae, jadi IS. Lamina intermedia itu erector spine. 2S, lamina superficialis, M, musculus splenius. Yang terakhir ada wing scapula. Jadi wing scapula itu kenapa bisa terjadi? Jadi wing scapula itu terjadi karena terjadinya cedera pada saraf. Bisa juga karena adanya gangguan pada tulangnya juga, atau bisa juga karena yaitu terjadi namanya itu, pokoknya intinya dia itu mengalami cedera pada sarafnya. Jadi oleh saraf toraks panjang. Jadi pokoknya dia itu tidak bisa melaksanakan stabilitasnya dengan normal sehingga terjadinya kelemahan tadi. Kelemahan tadi yang ngebuat dia itu uh, terjadi kalau jadi kayak ke samping gitu. Terus habis itu otot yang mengalami kelemahan itu ada rhomboideus major sama rhomboideus otot yang mengalami kelemahannya itu ada musculus trapezius dan musculus rhomboid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.